Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita bisa berjumpa di dalam renungan pagi hari ini. Dan saya akan melanjutkan tentang topik kasih di dalam bagian yang kedua. Bacaan hari ini yang pertama diambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yang pertama, kasih adalah perintah. Kita seringkali salah mengerti tentang kasih, bahwa kasih itu perasaan. Sedangkan Anda tidak selalu dapat mengendalikan emosi dan perasaan Anda. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada Anda tanpa memberi Anda kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus diutus sebagai jaminan. Itu berarti kasih bukanlah perasaan. Ada berapa banyak pasangan nikah yang bercerai dengan alasan saya sudah tidak mencintainya lagi. Dengan kata halusnya, kita tidak ada kecocokan. Karena mereka mendasarkan kasih pada perasaan yang mudah berubah. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Di dalam bacaan 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mengejar selalu pada suatu pilihan yang penting. Sesuatu yang berharga pasti Anda kejar. Jika Anda menganggap kasih hal penting dalam hidup Anda akan mengejarnya. Kasih adalah pilihan yang berharga. Kita memilih untuk mengasihi atau tidak mengasihi. Itu pilihan Anda. Yang ketiga, kasih adalah tindakan. Seperti ditulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih adalah sesuatu yang Anda lakukan. Setiap hari, Tuhan menempatkan kesempatan di sekitar kita untuk menunjukkan kasih. Masalahnya adalah sebagian besar waktu kita habis oleh kesibukan urusan diri sendiri. Berapa kali Anda berpikir, saya perlu menelponnya, saya perlu mendorong orang tersebut di tempat kerja, saya perlu menghibur dia, saya perlu membantu tetangga saya. Tetapi kemudian Anda melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan karena ada hal-hal lain yang muncul demi kepentingan diri sendiri. Kasih memanfaatkan kesempatan untuk melayani orang lain. Yang keempat, kasih adalah komitmen. Seperti ditulis di dalam
1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan orang lain. Jika kita berkomitmen untuk mengasihi dan tetap mengasihi, berarti Tuhan tinggal di hati kita, karena Tuhan adalah kasih. Kasih kita tergantung pada komitmen kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, atau tidak menerima Tuhan. Dengan mengingat 4 hal ini. 1. Kasih adalah perintah. 2. Kasih adalah pilihan. 3. Kasih adalah tindakan. Dan yang 4, kasih adalah komitmen. Semoga renungan pagi ini menjadi berkat bagi kehidupan Anda. Amin.